Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Suci Kudus dan Esa, yang kami imani siang dan malam. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena hari-hari hidup kami ini dipelihara, dirawat, dan dijaga oleh Tuhan, sehingga kami diperkenankan boleh berada di hari ini Kamis dalam keadaan tubuh yang diberkati. Dan sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menemani kami, yang akan mengarahkan kami di dalam kami akan melalui hari ini. Inilah doa kami, harapan kami, kiranya Tuhan tuntun bimbing, bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus, amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah bacaan Alkitab kita, dan mari bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga dengan judul alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang kaya yang diceritakan oleh Injil Lukas ini ingin memperoleh hidup yang kekal dengan cara mau memperoleh segala sesuatu tanpa mau kehilangan sesuatu. Apakah karena dia kaya? Kita mungkin menyangka begitu, tetapi jangan salah paham. Yesus Kristus tidak membenci kekayaan, juga tidak membenci orang kaya. Ada pengikut Yesus Kristus yang kaya. Yusuf dari Arimatea misalnya. Kekayaan itu tidak jahat pada dirinya. Menjadi kaya juga tidak jahat. Ingin kaya juga tidak jahat. Tetapi kehilangan semua kekayaan untuk ikut Tuhan, apakah mau? Lihat kisah Abraham yang diuji imannya dengan cara harus menyerahkan anak satu-satunya. Rela tidak? Percaya betul bahwa apapun yang Tuhan Allah minta pasti baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di sini terungkap apa yang ada di benak orang kaya itu dan sebenarnya juga ada di benak banyak orang. Mau dapat hidup yang kekal dengan memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan sesuatu. Apa artinya? Orang kaya ini ingin hidup yang kekal. Sekali lagi, ini keinginan yang luhur, keinginan yang baik. Tetapi ia tidak mau kehilangan kekayaannya, tidak mau kehilangan kedudukannya. Dalam kisah ini, hal yang menarik adalah tes atau ujian dari Yesus Kristus itu menyingkap persoalan yang jauh lebih serius. Ayat 23 mengatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih,
sebab ia sangat kaya. Apa artinya? Ia sedih ketika harus memilih antara hidup yang kekal atau harta dunia, dan ia memilih harta dunia. Karena lebih baik baginya tidak memperoleh hidup yang kekal daripada kehilangan harta dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ini juga persoalan kita saat ini. Cukup banyak orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus terheran-heran dan terkagum-kagum. Tetapi berapa banyak yang serius? Berapa banyak serius dengan imannya? Sehingga kalau ia harus menghadapi ujian seperti yang dihadapi orang kaya tadi, ia rela kehilangan segala-galanya. Pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, kekasihnya, bahkan mungkin nyawanya sendiri demi iman dan kesetiaannya kepada Kristus. Kiranya sikap yang mengakui Tuhan Allah sebagai sumber berkat penyedia semua kebutuhan kita, sehingga kita mengelola keuangan, kita mengelola harta kekayaan kita dengan cara yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita hidup dalam rasa cukup di hadapan Dia yang tak hanya mencukupkan, tetapi memberikan lebih daripada yang kita perlukan. Yaitu di dalamnya kita membutuhkan berkat kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran. Di dalam kita akan menjalani kehidupan ini. Cukupkanlah dengan apa yang ada bagi kita, dan muliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu lewat firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus bukan berarti tidak ingin kita kaya, tetapi Engkau menginginkan kami kaya iman dan kaya harta, dan bagaimana kami dalam hidup kami senantiasa hidup berbagi, bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan pelayanan kasih. Dan tentu juga bagaimana kami dalam hidup kami betul-betul bermakna, penuh arti, penuh faedah bagi pekerjaan Yesus Kristus. Yang Tuhan Yesus utus adalah kami. Dan biarlah kami juga Tuhan belajar dari firman ini untuk senantiasa dapat melakukan dan mempraktekkan apa yang ada pada kami. Bapa Surgawi, kami rindu kami hidup kekal bersama Kristus Yesus. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan dituntun, dibimbing oleh-Mu. Sertai dan jaga, lindungi, rawat kami Bapa dengan terang firman Tuhan bagi jemaat-Mu, demi Maranatha Paslaten, bersama pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, bahkan bagi siapapun Tuhan, jemaat umat yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paslaten ini, diberkatilah semuanya, disertai, dijagai, dan dikabulkanlah doa-doa yang mereka serukan, yang mereka naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus. Bagi yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan, bagi mereka yang berbeban berat, pikulan berat, karena ekonomi, karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah apapun, Tuhan dengar baik dan Engkau turut campur dengan apa yang sedang mereka hadapi. Tapi Engkau kuduskan kesukacitaan hati bagi mereka yang tentu berbahagia, bersukacita dengan apa yang mereka rindukan selama ini, dan Tuhan telah mengabulkannya, dan mereka tetap rendah hati.
Ya Bapa, kami berdoa untuk Timur Media, jemaat kami Maranatha Paselatan, dijaga, dipelihara, disehat-sehatkanlah mereka. Di dalam mereka Tuhan, dengan sabar tabah menjalankan tugas tanggung jawab untuk menyiarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Maranatha Paselatan, sehingga siapapun yang mengikuti mendengar, terberkatilah mereka. Karena Tuhan akan memberkati semua orang yang betul-betul rendah hati, yang melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita iman. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampun segala dosa-dosa kami, seluruh hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan yang baru, bulan Juli ini, kami serahkan pada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memegang tangan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.